iklim dunia kerja di sana memang di luar negeri ya khususnya ya, apalagi kalau dan konteks saya misalnya di UK ini itu menarik sebetulnya, menarik untuk membuat kita tuh tergoda. Ya bisa dibilang lumayan berat pada saat tantangannya itu pada saat kesini tuh kita kayak dari nol lagi atau? Iya, kita jadi kayak orang baru lagi gitu ya. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di podcast Bisnis Indonesia dan di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu obrolan yang waktu itu sempat viral di sosial media, yaitu tentang salah satu mahasiswa penerima beasiswa LPDP yang dia bercerita kalau nggak pengen pulang lagi ke Indonesia. Nah, kita akan ngobrol tentang bagaimana sebenarnya situasi di sana. Terus juga mungkin ya kita bisa cari tahu apa sebenarnya alasan beberapa mahasiswa penerima LPDP ini enggan balik ke Indonesia. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Irfan Hermala. Beliau adalah founder dari Berbagi Listrik, sekaligus juga waktu itu penerima beasiswa LPDP. Halo Mas Irfan, apa kabar Mas? Baik Mas. Mas, boleh diceritakan Mas, waktu itu Mas menerima beasiswa LPDP di negara mana? Terus juga di kampus apa mungkin, sama jurusan dan fakultasnya apa Mas? Oke. Saya waktu itu nerima beasiswa dari waktu itu ada satu skema yang khusus ya, beasiswa Presiden Republik Indonesia. Jadi waktu itu dibuat oleh Pak SBY di akhir masa jabatannya, dan pesertanya itu hybrid ya, antara sipil dan juga militer. Waktu itu kita jadi ada sekitar lebih dari 100 penerima beasiswa dari Presiden Republik Indonesia. Nah, waktu itu saya dapat kampus di UK ya, di Cardiff University itu di daerah Wales ya, di negara Wales. Nah, jurusannya Business Strategy and Entrepreneurship waktu itu di sana. Nah, itu program MSc selama 1 tahun. Nah sebelum kita masuk ke obrolan tentang para mahasiswa penerima LPDP ini, prosesnya Mas, waktu Mas dari mulai tahu informasinya dari mana, terus juga sampai akhirnya Mas daftar dan keterima tuh, boleh diceritain Mas kayak gimana prosesnya? Ya, waktu itu sih prosesnya sebetulnya hampir sama lah ya dengan yang saat ini berjalan ya. Jadi saya waktu itu dapat info dari kawan gitu ya, kawan saya waktu pas ketemu, terus kemudian nyampein tuh bahwa ada beasiswa Presiden Republik Indonesia waktu itu, dan itu waktunya deadline-nya itu tanggal 17 Agustus. Jadi benar-benar diinin 17 Agustus jam 10. Dipersiapkan demikian jam 10 pas seperti proklamasi disampaikan waktu itu. Nah, jadi prosesnya itu ya ada beberapa seleksi ya, seleksi. Cuma memang khusus untuk yang beasiswa yang saya dapat ini, beasiswa presiden ini, ada tambahan seleksi di akhir. Tambahannya apa tuh Mas? Jadi tambahannya, kalau biasanya kan teman-teman yang mendapatkan beasiswa reguler, mereka pada saat persiapan keberangkatan atau PK, itu kan mereka ini ya sudah mendapatkan jaminan lah, katakanlah gitu kan, udah untuk mendapat beasiswa. Nah, kalau saya waktu itu masih ada tes tahap akhir, di mana tes tahap akhirnya itu kita semua dikumpulin di sana. Terus kemudian ada ya tes tertulisnya juga gitu ya, yang mungkin sebetulnya lebih ke sifatnya lebih ke untuk menggali potensi kepemimpinan dan lain sebagainya. Tapi yang paling menegangkan itu, apa tuh? ini paling menegangkan itu di sesi akhir. Nah, ini nih menegangkannya apa Mas? Menegangkannya begini, jadi kita dibuat kelompok-kelompok ya. Nah, nanti pada saat kelompok itu maju ya, dipanggil. Nah, itu ada satu sesi di mana kita itu ditanya, menurut kalian di antara orang-orang ini siapa yang mau kalian gugurkan?
Itu menegangkan Menarik ya? sih. Menegangkan kan, dari situ ada TNI ya, campur gitu ya, TNI dan sipil gitu kan. Wah, itu luar biasa, itu menegangkan juga tuh pada saat itu. Jadi nah di situ itu tes akhirnya gitu. Jadi memang benar-benar ada yang gugur karena memang disingkirkan sama timnya gitu kan, seperti itu. Dan dia akhirnya gugur ya. Walaupun memang waktu itu win-win solutionnya adalah yang gugur itu nggak dapat beasiswa presiden, tapi mereka dapat beasiswa reguler. Ya, jadi otomatis dapat beasiswa reguler gitu, seperti itu. Itu luar biasa tuh, menegangkan. Nah, ketika proses ini berlangsung, experience-nya kayak gimana Mas? Maksudnya yang Mas rasain ketika ngedaftar terus juga akhirnya lolos, keterima, dan beasiswa presiden ini kan pasti beda ya dengan yang reguler ya. Betul. Pasti ada pride-nya tersendiri gitu. Betul, boleh diceritain Mas? Prosesnya sih memang ini ya ya kalau mau dilihat dari mulai awal ya, kita memang ada ya mulai dari seleksi administrasi kan ya, kita membuat esai, kemudian membuat rencana hidup gitu ya, terus macam-macam lah ya. Di situ ada beberapa saya kurang ingat ya lengkapnya, tapi ada beberapa hal yang memang dilengkapi, termasuk juga yang paling umum kan ada tes bahasa Inggris ya, bahasa Inggris dan juga IPK di situ. Nah itu yang akademik ya, prestasi akademik. Nah yang memang beasiswa presiden ini setelah lebih ke arah lebih ke arah leadership sama yang diunggulkan itu adalah keaktifan kita selama menjadi mahasiswa, terus kemudian setelah lulus jadi mahasiswa gitu ya, itu juga sangat punya nilai tinggi tuh, karena itu yang dinilai sama reviewernya lebih banyak situ. Terus kemudian kita dites lah ya, wawancara dan sebagainya. Nah itu terus kemudian baru yang terakhir itu adalah tadi ya, proses di mana kita dikumpulkan bareng. Nah di situ persiapan keberangkatan sekaligus seleksi akhir gitu ya, seleksi akhir di situ. Nah pride-nya itu adalah di akhir hari kegiatan tersebut ya, itu diresmikan langsung oleh Pak Presiden SBY waktu itu. Jadi itu sangat ini sekali ya, kebanggaan sendiri ya. Itu luar biasa, Pak Presiden datang menyematkan tanda gitu ya bahwa ini adalah penerima beasiswa, dan ya disitulah kami merasa punya ya sesuatu hal yang inilah ya, kebanggaan lah ya di situ, karena itu kayak kapan lagi ya sama presiden gitu kan, langsung gitu, seperti itu sih. Nah oke, terus kemudian ketika sudah lolos nih Mas nih, aku pengen tahu nih, karena mungkin beberapa sobat bisnis juga nggak punya pengalaman ya ketika dapat beasiswa LPDP, dan pengen tahu sebenarnya seperti apa prosesnya di sana, terus begitu nyampe urusan tempat tinggal, biaya hidup dan lain sebagainya. Mungkin Mas bisa sambil cerita juga nih Mas nih, ketika udah lolos terus diberangkatkan. Nah proses pemberangkatan itu seperti apa, terus sampai sana tempat tinggal dan juga uang saku seperti apa Mas, boleh diceritain Mas? Oh ya, jadi setelah kita lolos, yang dinyatakan lolos oleh LPDP gitu, diumumkan, biasanya kita dibuatkan kontrak sama LPDP. Nah di kontrak itu sebetulnya yang nanti menjelaskan tuh hak-hak dan kewajibannya apa saja, termasuk tadi uang sakunya, terus kemudian uang saku dan juga segala fasilitas itu tergantung dari kampus yang dari kampus yang didapatkan gitu ya. Nah, karena nanti ada daerah-daerah yang berbeda di ininya ya, di lokasinya, jumlah uang sakunya berbeda. Kayak misalnya saya ini dapatnya kan di Cardiff ya, di UK Cardiff, dan hampir sebagian besar wilayah UK itu uang sakunya itu misalnya sekitar waktu itu ya saya itu dapatnya 1.000 pound gitu ya, 1.000 pound. Nah, tapi misalnya daerah-daerah lain kayak di London itu mereka dapatnya lebih besar karena biaya hidup di sana lebih besar. Waktu itu kalau nggak salah 1.300 ya, 1.300. Kalau kayak di Birmingham juga lebih besar juga, tapi masih di bawah London, terus sekitar 1.100
gitu. Jadi memang ada daerah-daerah yang beda-beda sih. Artinya ketika uang saku itu berarti harus dicukup-cukupin ya Mas ya? Ya, Dengan itu biaya hidup. Dengan biaya hidup ya kita ngatur lah gimana caranya kan. Karena mungkin bisa dibilang setengahnya itu sudah habis untuk biaya akomodasi ya. Maksudnya kita tinggal di sana gitu ya. Tempat tinggal. Nah, seperti itu. Tempat tinggal sendiri, proses dapetin tempat tinggalnya apakah langsung ketika kita sampai terus bisa langsung milih tempat tinggal atau gimana Mas proses dapetin tempat tinggal? Jadi kalau kampus yang saya tempatin ya di Cardiff University itu mereka punya semacam seperti intranet gitu ya, yang biasa untuk student yang memang sudah lolos, mereka dikasih akun. Nah di situ nanti ada penawaran ya dari kampus, apakah mau menggunakan akomodasi dari kampus atau nanti mau nyari sendiri pada saat di lokasi. Nah saya pikir kan juga karena kebetulan memang ini ya untuk dapat visa dan lain sebagainya itu butuh berbagai macam persyaratan gitu ya. Salah satunya juga sudah kejelasan terkait dengan akomodasi. Untuk simpelnya memang kalau waktu itu saya milih akomodasi kampus sih waktu itu. Jadi sehingga lebih mudah untuk dapat visa dan lain sebagainya ya pada saat itu. Nah, kita masuk ke aturan Mas. Tadi Mas bilang sebelum berangkat dijelaskan gitu ya tentang aturan-aturan. Nah, sebelum berangkat itu tertulis juga nggak sih Mas aturan mengenai jika sudah selesai kembali lagi ke Indonesia gitu? Ada nggak di situ Mas tertulis? Sebetulnya ada ya di kontrak itu. Walaupun saya sebetulnya nggak ini ya nggak hafal ya, nggak hafal secara detail juga ya apa isinya ya terkait dengan hal itu. Tapi memang ada klausul yang menyatakan bahwa 2N+1 gitu ya ketika kita misalnya kayak saya nih masa studi saya kan 1 tahun ya di UK berarti artinya selama 3 tahun gitu ya saya itu harus kembali dan mengabdi ke Indonesia. Seperti itu ada ini ya ada. Nah cuma memang di situ saya mungkin ya kalau saya nggak salah ingat di kontrak itu memang tidak disebutkan sih sebetulnya sanksinya itu apa gitu dan segala macam dan itu juga pernah ditanyakan pada saat persiapan keberangkatan terkait dengan sanksi misalnya kalau nggak balik dan segala macam itu memang pada saat zaman saya itu tidak ada sanksi yang secara tegas administratif gitu ya. atau tegas gitu yang menyatakan bahwa apakah harus ngembaliin biaya beasiswa itu tuh memang nggak ada ya pada saat itu. Pada saat itu saya belum tahu ya kalau yang terakhir ini baru-baru ini gitu ya. Oke, berarti artinya sudah ada klausulnya tapi kurang ketat berarti di saat itu ya di saat Mas menerima beasiswa itu. Nah, ketika Mas udah lulus nih, kondisinya gimana sih Mas? Maksudnya kita kan nggak tahu ya di negara sana tuh seberapa menarik untuk dunia kerjanya, terus juga iklim kuliah dan iklim kerjanya seperti apa sih Mas? Apakah ketika Mas kuliah di sana artinya lebih mudah dapetin pekerjaan juga di sana dan banyak penawaran-penawaran yang menarik dibandingkan kembali lagi ke Indonesia atau gimana sih Mas? Ya jadi sebetulnya memang ini ya iklim dunia kerja di sana memang di luar negeri ya khususnya ya dan konteks saya misalnya di UK ini itu menarik sebetulnya untuk membuat kita tuh tergoda untuk sempat tergoda juga nggak Mas? Saya sempat tergoda tuh karena ya pertama bagi ini saya reputasi akademis saya pada saat kuliah S2 tuh cukup menjual ya karena saya dapat distinction ya. Kalau di UK itu distinction itu kan paling tinggi lah, cum laude lah ya kalau di sini kan gitu seperti itu. Nah itu ya dalam tanda kutip banyak dicari lah gitu kan, banyak dicari dan itu dan kalau memang niat untuk melamar gitu ya ke luar ke perusahaan-perusahaan mudah, kemungkinan besar dapat gitu, gitu seperti itu. Nah cuma memang itu tadi ya kita kan dari awal persiapan keberangkatan tuh sudah apalagi sama
abang-abang kami di TNI itu udah ditegasin dari awal gitu ya. Kita Nasionalis tuh, ya? nasionalisme kita tuh benar-benar diuji ya. Nasionalisme itu kita benar-benar akan tertantang ya pada saat kita kuliah di luar negeri gitu ya. Seperti itu nah, dan setiap kali itu pada saat momen persiapan keberangkatan itu memang kita tuh ini banget gitu ya, dikuatkan banget secara mental bahwa kita harus berkontribusi balik ke Indonesia gitu. Nah itu yang mungkin membuat hal-hal yang menggiurkan di luar sana jadi ya sesuatu yang ya udahlah ini lewat aja gitu kan, seperti itu. Saya sempat juga untuk kayak apply cuma untuk dalam tanda kutip ngelihat seberapa valuable sih saya ini di cek ombak lah ya. Cek ombak gitu. Dan ternyata ya dari tawaran-tawaran yang maksudnya dari lamaran-lamaran yang saya ini banyak juga banyak yang istilahnya memfollow up gitu ya. Nah cuma ya tadi lah saya nggak lanjutin. Apa Mas alasan jauh di lubuk hati Mas sih sebenarnya? Apa alasan akhirnya Mas memilih untuk kembali lagi ke Indonesia? Alasan paling utama sih ya memang tadi ya, kita dari awal sudah punya komitmen untuk berkontribusi sesuatu ya buat Indonesia gitu kan, seperti itu. Dan saya memang pada saat saya memilih LPDP gitu ya, waktu itu beasiswa, memang saya waktu itu sudah punya dalam tanda kutip keinginan untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Nah, menjadi entrepreneur, dan itu karena yang saya ambil juga itu ya. Pada saat itu saya menjadi entrepreneur gitu kan, seperti itu. Nah, ketika itu saya sudah kuatkan, saya keluar dari dunia profesional ya untuk beasiswa LPDP. Untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu saya ngorbanin karir profesional saya, jujur aja. Waktu itu jabatan saya udah sampai manajer ya. Jadi waktu itu udah sampai manajer di Carrefour ya. Nah, tapi saya mengorbankan itu karena waktu itu diminta pilih mau beasiswa atau mau ini gitu kan, lanjut kerja gitu ya. Udah akhirnya saya pilih beasiswa. Waktu itu malah sebetulnya sebelum saya dapat lagi, baru ikut seleksinya doang gitu kan. Seleksinya doang karena itu 2 minggu ya di sini nih, nggak jauh ya dari sini tuh di IPSC ya, di Sentul waktu itu. Jadi nah itu yang waktu itu karena ya kekuatan tekad itu seperti itu. Jadi saya mau nah itu yang bikin saya, kalau saya kerja lagi di sana itu sama aja saya masuk lagi ke ini yang sama gitu kan. Ya udah akhirnya saya balik ke sini, dan kemudian ya ketemu kawan, ada network yang mendukung saya, dan ya inilah saya akhirnya bikin startup dengan kawan-kawan. Nah, ketika Mas sebelum berangkat tadi Mas ada yang keselip juga di cerita tentang pengorbanan itu tadi ya. Mengorbankan jabatan udah di level manajer gitu kan. Terus kuliah, kembali lagi ke Indonesia. Apa tantangan terberatnya Mas membangun dan juga membuat startup di Indonesia kembalinya dari UK? Ya bisa dibilang lumayan berat pada saat tantangannya itu. Pada saat kesini tuh kita kayak dari nol lagi atau? Iya, kita jadi kayak orang baru lagi gitu ya. Walaupun dengan kompetensi yang udah berbeda dengan punya network yang juga sudah berbeda gitu ya, seperti itu. Tapi ya kita mulai dari nol lagi, benar-benar ya memang pada saat pulang saya nggak apply lamaran yang mana-mana gitu kan, karena ya tadi saya memang udah tekadnya untuk betul entrepreneur. Kemudian waktu itu bagusnya adalah LPDP punya kegiatan ya, yang itu mengumpulkan alumni yang baru lulus gitu ya, yang baru lulus. Dan kemudian disitulah awal mula saya bertemu dengan rekan-rekan gitu ya di LPDP untuk kemudian ya mungkin bisa dibilang bersama-sama tukar pikiran, terus kemudian membangun kesamaan, dan akhirnya ya membangun bisnis pada saat itu. Ketemunya di situ. Ketemunya berarti di event itu. Pertemuan itu ya. Ketika Mas sudah
membangun startup, terus sudah sampai di titik yang sekarang nih. Kita bicara soal di titik yang sekarang. Ada penyesalan nggak Mas? Tahu gitu saya kerja di sana aja gitu. Kepikiran ya sih, ada kepikiran kayak gitu nggak Mas? Atau lebih bersyukur dengan kondisi sekarang ini? Karena Mas udah bisa, artinya udah bisa menggapai apa yang Mas impikan ya selama ini ya, membangun startup dan sebagainya. Dan udah punya startup sendiri, dibandingkan dulu kalau kerja di sana kan nggak tahu juga ya, kita nggak tahu juga ya gitu. Ada kepikiran penyesalan sedikit gitu nggak sih Mas? Kalau penyesalan sih enggak ya, karena memang mungkin udah ngerasa udah beda jalan gitu ya dengan yang apa ya. Karena tapi ketika memang kita berpikir posisi sekarang ini posisi sekarang ini memang masih ada keinginan untuk bukan untuk bekerja tapi untuk kayaknya saya kurang gitu. Kurang memanfaatkan ada hal yang masih betul, ada yang harusnya pada saat di sana itu saya membangun startup itu harus pada saat di sana gitu. Pada saat di sana baru dibawa ke sini baru gitu dibawa ke sini gitu kan, seperti biasanya kan gitu ya. Yang sukses itu kan banyak yang bikin sama teman-temannya di luar negeri, terus kemudian dia kenalkan di sini gitu kan, seperti itu, sehingga akhirnya mereka bisa jadi banyak ketemu dengan venture capital di sana. Terus kemudian nah itu yang waktu itu missing ya, miss dari saya itu adalah pada saat itu gitu. Jadi pada saat kesini saya benar-benar ketemunya ya yang di sini aja gitu ya. Apa ya, investor lokal dan segala macam. Jadi kelihatannya beda banget ya, iklim startup di Indonesia sama di luar negeri itu beda banget iniannya, dan itu yang ya itu kalau ditanya ada penyesalan yang muncul, yaitu penyesalan yang menurut saya sih miss dari saya pada saat saya di sana adalah ketika saya tidak mengoptimalkan network di sana dan juga waktu di sana waktu di sana untuk membangun startup gitu ya. Nah, kita masuk ke soal beberapa waktu lalu ada yang nge-share tentang pengalamannya kalau mereka nggak mau balik ke Indonesia nih Mas. Menurut pandangan Mas sendiri nih yang mengalami dan menjalankan beasiswa LPDP ini, apakah sebegitu menariknya Mas tawaran-tawaran di sana? Balik lagi ke yang tadi ya, mungkin kalau Mas tadi ngerasa sebenarnya lebih menarik, apakah sebegitu menariknya? Dan kalau dibandingkan dengan Mas yang ngerasain juga gitu ya, balik lagi ke Indonesia dan bangun lagi dari nol, mungkin sedikit menguras tenaga, menguras waktu juga gitu ya. Sebegitu menariknya kah Mas tinggal dan bekerja di sana? Ya, saya bisa kasih pandangan ya kalau yang ini ya. Jadi memang kalau dibilang sebegitu menariknya kah, tentu sangat menarik ya. Dunia kerja di sana itu sangat menarik ya, baik dari sisi rate gitu ya, bayaran gitu kan pada saat itu, iklim pekerjaan dan segala macam itu ya mereka cukup banyak inilah ya, banyak faktor yang memang kalau kita kerja itu memang kayaknya nyaman gitu ya, di luar negeri itu nyaman. Terus juga untuk beberapa tempat orang-orang kayak ya orang-orang dari luar gitu ya, maksudnya orang-orang di luar negeri atau foreigner di negaranya itu ya, misalnya di UK, berarti foreignernya kan yang di luar UK itu lebih dalam tanda kutip lebih disukai gitu ya sama perusahaan-perusahaan yang ada di sana, karena mungkin faktor kalau di sana kan mereka memang udah ya settle lah ya, orang-orang penduduk di sana udah settle, dapat dari negara pula gitu kan, iniannya gitu kan. Nah sementara yang mau kerja mungkin bisa dibilang nggak terlalu banyak gitu ya, nggak terlalu banyak seperti itu. Nah akhirnya ya banyak orang-orang dari di luar ya, kayak di Pakistan, India itu tuh banyak banget tuh kalau ngelihat di perusahaan-perusahaan yang ada di sana ya, di bank di mana pun banyak gitu ya. Nah ya tadi menarik gitu ya, menarik karena iklimnya juga yang dibuat, iklim pekerjaannya menarik, kekeluargaan, terus mereka ya yang ditemuin di Indonesia itu ya banyak hal-hal yang
mereka fair kan ya, mereka banyak melalui iniannya ya rekrutmennya fair, terus kemudian penilaian kinerjanya juga semuanya jelas gitu ya, dan karir path-nya juga mungkin itu juga sangat jelas gitu ya, seperti itu. Nah itu yang sebetulnya bikin menarik lah ya, untuk kemudian kita bekerja lah ya di luar negeri. Nah seperti itu. Jadi plus juga, nah ini saya mau kasih pandangan juga sih, karena beberapa katakanlah profesi gitu ya, beberapa profesi itu mungkin agak sulit ditemukan di Indonesia untuk bidang studi tertentu gitu ya. Misalnya nih ada yang katakanlah ngambil di S2-nya di luar negeri terkait dengan fisika kuantum gitu ya. Di Indonesia bidangnya kerja apa? Susah gitu, nyari kerjanya ini apa gitu kan. Tapi di luar negeri ada gitu kan, seperti itu. Ada yang menginin mereka gitu kan, mengakomodir mereka itu tuh banyak juga tuh yang mungkin dalam tanda kutip kebingungan juga ya pada saat balik ke sini. Mereka akan kontribusi apa, sementara riset itu atau bidang penelitian di bidang itu belum ada di sini gitu, adanya di luar negeri seperti itu. Nah itu banyak faktor-faktor yang memang membuat ya akhirnya nggak pulang gitu ya, nggak balik ke sini gitu, seperti itu. Tapi untuk angkatan Mas sendiri banyak Mas, terbilang banyak yang nggak pulang ke Indonesia, atau ya kalau kita sebut angka dari 120-an tadi ya, berapa banyak yang 104 ya? 104, berapa banyak yang nggak pulang Mas? Kalau berapa banyak saya nggak pegang datanya juga sih. Tapi ada lah ya, ada yang ya mungkin ada yang memang pulang terus balik lagi gitu ya, seperti itu juga ada juga gitu kan. Ada yang ya dalam tanda kutip memang mereka memilih untuk berkarir di sana, itu juga ada. Tapi tidak banyak. Tapi nggak banyak sih kalau dari. Berarti lebih banyak yang lebih banyak yang balik ke sini dan membangun kembali lagi ke Indonesia. Betul. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi nih Mas ke hal tadi ketika Mas balik lagi ke Indonesia, terus ada kegiatan dari LPDP untuk mempertemukan alumni-alumni. Nah, seberapa besar sih Mas peluang untuk membangun relasi ketika ada di pertemuan itu? Maksudnya kan itu sebenarnya dari jurusan yang berbeda-beda ya, dari jurusan berbeda-beda, dari kampus yang berbeda-beda. Apakah itu punya value yang tinggi Mas ketika dikumpulin lagi, ketemu lagi, kan beda jurusan nih, maksudnya kan beda-beda bidang nih. Nanti apakah itu membantu misalnya Mas entrepreneur nanti ketemu yang dari accounting terus pengen bangun bisnis kan beda bidang tuh. Itu gimana cara ininya Mas? Cara membangunnya gitu. Cara membangunnya. Ya biasanya sih kita ngelihat dari ini ya, dari pada saat pas perkenalan ya. Jadi mereka kan masing-masing kan kita akan memperkenalkan diri, terus bidang kita apa gitu kan, lulusan kita dari mana gitu kan, terus kemudian kita punya concern apa gitu kan. Jadi masing-masing kan memperkenalkan diri, terus kemudian punya keinginan tertentu misalnya, itu kan diungkapkan ya pada saat pertemuan itu ya. Nah ya di situ sih sebetulnya ketika kita bangun chemistry dari kecocokannya itu, dari ngelihat dia misalnya saya kan ketertarikan saya itu di bidang UMKM ya. Nah ada yang punya ketertarikan di bidang yang sama, misalnya UMKM juga misalnya. Walaupun gitu. Jurusannya berbeda tapi jurusannya berbeda gitu. Nah itu minatnya sama ya. Minatnya sama, harus mulai lah ngobrol-ngobrol misalnya gitu kan. Mulai kita bisa nggak nih kita bikin ini gitu kan, ini bareng gitu kan, bisnis bareng dan segala macam. Nah mulainya sih dari situ, membangun chemistry-nya sih dari situ. Kalau ketika udah ada kecocokan yuk kita bikin ini gitu kan. Nah di situ sih awal mulanya sih. Nah kalau tadi Mas Rita akhirnya membangun Berbagi Listrik, sebuah startup gitu ya Mas ya. Apa yang bikin Mas akhirnya memilih startup di bidang berbagi listrik ini? Maksudnya ini kan renewable energy ya? Iya betul. Apa yang akhirnya membuat Mas kepikiran untuk membangun startup yang di bidang renewable energy? Apakah karena obrolan tadi dengan teman terus akhirnya kecocokan
bikin UMKM dan akhirnya memilih itu, atau ada inspirasi ketika Mas kuliah kah akhirnya memilih untuk renewable energy ini? Kalau ketertarikan dengan renewable energy ini sih sebetulnya mulai ininya ya, mulai ada ketertarikan tuh ya, salah satunya termasuk pada saat experience di luar negeri ya, karena memang di sana udah menjalankan. Di sana udah ada. Jadi ternyata kita saya cukup ini juga ya, wondering juga ya dengan orang-orang di sana, karena curah matahari di sana kan sebetulnya nggak stabil lah ya, bisa dibilang gitu kan. Nggak kayak Indonesia yang setengah-setengah ya. Indonesia kan panasnya setengah, gelapnya setengah. Dan relatif 1 tahun penuh tuh jumlah jam yang mataharinya itu sendiri itu hampir sama gitu kan, paling beda-bedanya dikit gitu. Beda kayak di UK, misalnya kayak UK nih musim dingin jam 5 sore aja udah gelap gitu ya. Jam 5 sore udah gelap. Nanti terang lagi baru jam sekitar jam 7 pagi, jam 8, jam 7 pagi itu baru. Itu kan sebentar banget tuh ininya. Atau nanti pas musim panas dia panjang banget. Panasnya gitu. panjang banget gitu kan. Sampai jam berapa, jam 10 malam pun masih ada matahari. Seperti itu ya. Jadi itu sih. Jadi itu yang bikin saya wondering juga tuh ketika itu mereka udah banyak pasang solar panel di rumahnya gitu kan, seperti itu. Di tahun itu mereka udah pakai solar panel. Udah banyak yang luar biasa pakai solar panel gitu di sana gitu kan, seperti itu. Nah, itu menarik. Nah, ketemulah saya sama kawan saya nih yang sesama ini juga ya, lulusan luar negeri juga. Dia di Korea ya. Dan risetnya terkait dengan solar cell gitu ya, terkait dengan solar cell. Nah itu akhirnya ya ngobrol. Awalnya sih kita bicara terkait dengan inovasi ya, terkait dengan riset, inovasi gitu seperti itu. Nah cuma belakangan tertarik juga, kalau cuma riset nih masih berat gitu ya di Indonesia. Solar cell tuh risetnya mahal dan panjang gitu kan. Akhirnya ya kita mulai dengan inilah ya, mulai dengan kira-kira yang membutuhkan ini siapa sih gitu kan. Pasti daerah-daerah yang nggak ada listrik tuh, yang di pelosok-pelosok dan segala macam, susah masuk listrik gitu kan segala macam. Nah itu kita mulai dari situ sih. Nah dari situlah kemudian akhirnya kita mulai dengan awalnya riset ya, terus kemudian pengabdian gitu ya. Akhirnya ternyata ini juga nih istilahnya memuaskan juga gitu ya, ketika kita bisa turun ke lapangan ya, ke daerah-daerah yang memang mereka sangat membutuhkan. Dan ya dari situ sih akhirnya udahlah kita lanjut gitu kan. Buat awalnya sih sebetulnya buat ini doang ya, buat aktualisasi gitu ya, buat ini. Nah tapi ternyata punya value yang dan pengalaman yang menarik gitu ya buat saya dan kawan-kawan. Ya udah akhirnya kita lanjutkan nih sampai sekarang gitu. Nah kemudian kalau bicara tentang berbagi listrik, mungkin sobat bisnis juga perlu tahu ya Mas ya tentang berbagi listrik ini. Boleh diceritain Mas, berbagi listrik itu sebenarnya apa, startup di bidang apa, dan kalau tadi udah diceritain sedikit tentang renewable energy. Renewable energy ini seperti apa Mas di berbagi listrik ini sendiri? Ya jadi berbagi listrik sendiri itu sebetulnya social startup ya. Dulu awalnya sih sebetulnya mulai dari sebuah gerakan ya. Jadi kita mulai dengan gerakan namanya berbagi listrik. Terus kemudian kita ngajak teman-teman lah ya, teman-teman terdekat, mulai dari teman-teman terdekat. Oh ini ada daerah yang nggak ada listrik nih, kasihan nih, gelap, mereka butuh listrik, mereka butuh penerangan. Karena memang daerah-daerah yang nggak ada listrik ini, nggak ada penerangan ini, ya bisa dibilang tingkat banyaklah ketertinggalannya ya, mulai dari tingkat pendidikannya, tingkat kesehatannya gitu ya. Karena listrik itu kan sentral banget ya. Bisa dibilang kebutuhan dasar banget gitu kan, seperti itu. Hingga dia akan mengenabling pendidikan gitu kan, tingkat pendidikan, terus kesehatan ya. Kayak misalnya kita waktu itu datang ke tempat yang daerah nggak ada listrik, ya nggak ada puskesmas di sana, atau nggak ada inian kesehatan di sana gitu kan. Karena jadi faktor betul juga. misalnya akhirnya ya
gimana mau ini gitu kan, mau Iya, gimana mau program puskesmas, imunisasi iya. gitu kan, program Listrik vaksin aja gitu nggak kan. sampai. Karena nggak ada listrik buat nyimpan vaksinnya, susah gitu Iya, kan, iya, seperti iya. itu. Nah terus pendidikan juga ya kan, gimana mau belajar lebih panjang gitu kan, Betul, lebih betul. lama gitu kan, malam biasanya kan kita belajar malam kan ya, kalau Iya. di budaya kita ya kan. Nah, mereka susah gitu kan, seperti itu. Akhirnya ya banyak hal tuh yang ya ketertinggalan di daerah-daerah itu. Nah itu sih awalnya sih dari keprihatinan itu, akhirnya ya bangunlah kita sosial startup yang namanya Berbagi Listrik. Kemudian kenapa renewable energy, karena memang untuk daerah-daerah ya, remote area yang Ya. katakanlah bisa yang, karena kan listrik dari negara nggak menjangkau ya ke sana. Nah untuk daerah-daerah seperti itu, plus juga memang kita punya expertnya di bidang itu gitu ya, itu sangat fleksibel gitu ya untuk bisa diimplementasikan gitu kan di wilayah itu, dan tepat guna gitu ya. Nah itulah kemudian kenapa itu kemudian kita kembangkan juga gitu ya, supaya masyarakat juga bisa memanfaatkan ya kekayaan alam di Indonesia ini gitu ya, termasuk salah satunya adalah sinar matahari gitu kan. Mereka bisa memanfaatkan ini dengan secara gratis sebetulnya gitu kan, seperti itu. Nah itu yang kemudian kita coba edukasi ya, kita coba kampanyekan terus menerus gitu ya ke keluar. Sekaligus memang ya kita akan, walaupun ini juga pasti kami juga akan dimusuhin banyak orang juga ya, khususnya yang memang pengusaha-pengusaha di bidang apa yang fuel energy gitu ya, energi dengan fossil fuel gitu ya, seperti itu. Ya tetap aja ini kan, karena ini teknologi masa depan ya, artinya ketika fossil fuel itu nanti akan habis kan juga otomatis dunia akan bertransisi ke renewable gitu ya, seperti itu. Makanya inilah yang menurut kami juga ini akan prospektif gitu ya di masa yang akan datang, sehingga sangat layak untuk dikembangkan gitu ya untuk saat ini. Terus aku mau tarik benang nih buat sobat bisnis juga. Tarik benangnya adalah ketika tadi Mas dapat beasiswa, kemudian Mas membangun Berbagi Listrik, dan ternyata Mas kembali ke Indonesia ini, apa yang Mas bangun ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia sendiri gitu. Nah, Mas sebagai orang yang sudah menjalani dan sudah merasakan beasiswa, terus juga Mas kembali ke Indonesia, Mas membangun daerah-daerah yang ternyata tadinya kekurangan listrik, terus mereka bisa mendapatkan listrik. Artinya apa yang Mas lakukan itu tepat guna ya, tepat sasaran, terus juga definisi membangun negerinya benar-benar terimplementasi gitu. Apa pendapat Mas tentang orang-orang yang menerima beasiswa LPDP tapi dia memilih untuk tidak kembali ke Indonesia, Mas? Oke, berat juga ya. Karena Opini pribadi nggak masalah. Teman-teman saya juga gitu. Ya tapi dalam artian gini ya, saya juga pada saat di UK juga kepikiran juga. Berinteraksi dengan orang-orang Indonesia yang menjadi permanent resident di sana gitu ya, seperti itu ya. Dan ya sempat tanya-tanya juga kenapa alasannya tinggal sini ya, rata-rata kebanyakan karena keluarga ya dulu, memang keluarganya membawa mereka ke sana sehingga akhirnya mereka akhirnya berkarya di sana gitu ya, seperti itu. Nah tapi juga saya berpikir ketika itu saya juga dari cerita-cerita yang mereka sampaikan, nggak sedikit juga sih yang mereka kontribusikan untuk Indonesia ya, dalam tanda kutip. Ya mereka ini kan juga sebenarnya pahlawan devisa ya, orang-orang yang bekerja di luar negeri, kemudian masih punya keluarga di sini, terus kemudian mereka ngasih ya, memberikan iniannya lah, penghasilannya untuk keluarganya, kan mereka juga jadi pahlawan devisa gitu kan di sini. Nah itu sebetulnya menurut saya sih masih relevan lah dengan kontribusi di Indonesia, walaupun memang kalau menurut saya ketika balik ke Indonesia akan jauh berbeda dong ininya ya kontribusinya gitu kan, realisasinya berbeda, tantangannya juga berbeda betul, gitu kan, luar biasa gitu kan, ketika kita memang berjuang
di negeri kita sendiri gitu ya, itu tentu akan memberikan apa ya, ya experience yang inilah gitu kan, yang dari pokoknya banyak hal lah gitu ya, tantangan dan segala macam itu kayak, jadi ketika kita bisa pass the obstacles-nya gitu sendiri tuh kayak semacam jadi kepuasan sendiri gitu. Betul. Ya kayak misalnya dengan berbagi listrik ini, saya tuh ketika saya bangun ini terus kemudian bisa memberikan contribute ke sini, walaupun pada saat ke daerah juga kita nggak tahu nih, mungkin ada kemungkinan juga ditolak di sana gitu kan, atau dicurigai lah atau apalah gitu kan, macam-macam gitu kan, atau bahkan dipungliin lah gitu kan. Itu juga tantangan juga ya di ketika kita punya, atau di kayak dicurigai macam-macam, itu jadi tantangan sendiri. Tapi ketika kita bisa memberikan sesuatu nggak ya dengan ikhlas gitu ya, dengan tanpa berpamrih macam-macam gitu kan, tanpa kita berorientasi keuntungan macam-macam gitu kan, akhirnya ya dengan sendirinya memang ini ya gitu ya, ada kepuasan lah di situ. Nah itu yang menurut yang saya bilang beda gitu. Jadi beda dong kontribusi saya di sini, betul, di dalam negeri, sama walaupun teman-teman di luar negeri juga berkontribusi buat negara, tapi akan punya apa ya, nilai rasa yang beda gitu. Itu sih kalau menurut saya yang lebih tepatnya tuh di situ. Oke. Nah, selain tadi aku minta pendapat Mas tentang bagaimana opininya ya tentang teman-teman yang akhirnya memilih tinggal di sana. Nah, bisa jadi aku juga ngelihat dari cerita Mas ini ada hal juga mungkin perlu diperbaiki juga dari pemerintah ya, ketika kita bicara soal bidang kuliah yang ternyata di Indonesia bidang pekerjaannya masih sulit. Itu bisa jadi pandangan tersendiri ya Mas ya untuk pemerintah, ketika ternyata ada nih jurusan kuliah yang di luar negeri ada, tapi di Indonesia bidang pekerjaannya masih belum kita temuin gitu ya. Masih harus ada yang dibangun juga di Indonesia berarti ya Mas ya, artinya kayak gitu ya. Ya itu salah satu menurut saya positifnya gitu ya, positifnya beasiswa LPDP ini yang khususnya untuk yang ini ya, beasiswa luar negeri ya, karena memang di luar negeri itu program studi itu sangat spesifik. Kayak saya sendiri ya, program studinya kan business strategy and entrepreneurship, itu spesifik banget gitu kan. Sebenarnya kalau di Indonesia ini kalau misalnya kita ngomong ekonomi, banyak kan manajemen, akuntansi gitu kan, ilmu ekonomi gitu kan. Tapi ketika business strategy entrepreneurship itu nggak jadi bidang studi, biasanya cuma jadi mata kuliah gitu ya, kayak gitu ya. Nah ini yang sangat berbeda ya ketika, dan menurut saya itu positifnya ketika orang-orang ini balik gitu ya. Akhirnya sekarang banyak kampus yang mulai tuh, kayak contohnya di SBM ITB deh. Itu bidang studi yang ada di sana sudah banyak yang ininya ya, yang nomenklaturnya itu nggak lagi kayak umumnya sekolah bisnis ya, seperti itu. Kalau di kayak misalnya decision making gitu kan, and negotiation skill gitu, seperti itu tuh jadi program studi gitu kan, entrepreneurship and innovation technology and entrepreneurship misalnya, seperti itu jadi bidang studi. Nah itu menurut saya impact ya dari kuliah-kuliah yang dilakukan di luar negeri ketika misalnya bidang-bidang itu nggak ada. Jadi di Indonesia sendiri jadi mulai muncul gitu ya, program studi yang memang sangat related dengan dunia industri, katakanlah seperti itu ya. Itu sih. Oke. Nah, kemudian ketika ada beberapa mahasiswa yang tadi nggak balik ke Indonesia, pemerintah baru-baru ini memberikan sanksi. Kalau tadi Mas cerita mungkin belum ada sanksinya ya di saat itu ya. Akhirnya pemerintah baru-baru ini ngasih sanksi, kalau buat yang nggak balik dia harus ngembaliin uang beasiswanya full gitu. Menurut Mas kayak gimana? Apakah sanksi itu udah tepat untuk mereka yang nggak kembali ke Indonesia, atau sebenarnya nggak perlu ada sanksi, tapi kita bangun aja kesadaran dari awal kayak mungkin Mas? Tapi kan experience-nya tentu beda-beda ya setiap orang ya. Dibangun dari awal, ada yang mereka punya rasa nasionalisme dan pengen balik lagi ke Indonesia, ada yang dari kebutuhan orang kan setiap orang juga mungkin beda-beda ya Mas. Nah, Mas sendiri ngelihat seperti apa nih tentang sanksi
yang diberlakukan terhadap mahasiswa yang nggak mau pulang ke Indonesia? Kalau menurut saya sih bagus sih sebetulnya ketika misalnya ada kejelasan seperti itu ya. Jadi dari awal ya teman-teman Awardi ini memang sudah ada ini ya sudah ada warning lah ya katakanlah seperti itu bahwa ya harus balik lagi saya nih. harus balik ya, saya harus balik dong ke Indonesia gitu, harus mengabdi lah gitu kan, kayak ini nih. Indonesia aku pasti mengabdi. Itu memang menjadi satu hal yang menurut saya sih harus clear ya, clean and clear lah di depan gitu kan, agar ya tadi mereka nggak mungkin juga sebetulnya yang nggak balik-balik ini juga ketika dulu mungkin belum diterapkan sanksi ini. Ya awalnya mungkin coba-coba gitu ya, mungkin coba apply gitu kan ke ini gitu kan, nggak tahu ya dapat gitu kan, akhirnya terus gitu kan. Nyaman, mungkin bisa jadi kayak gitu ya, bisa jadi. Dan nggak ada sanksi ini di Indonesia gitu kan. Tapi ketika misalnya udah clear di awal ada sanksinya dan segala macam, menurut saya sih itu jadi warning yang menurut saya akhirnya ya mereka akan balik lah gitu kan ke Indonesia untuk kontribusi sesuatu lah di sini gitu kan, seperti itu. Oke. Dan terakhir nih Mas nih, apa sih Mas harapan Mas terhadap mahasiswa penerima beasiswa LPDP dan juga mungkin terkait isu ini ya, isu yang kita bahas ini ya, tentang mereka yang nggak balik ke Indonesia, terus mereka yang balik ke Indonesia, adakah harapan-harapan tersendiri Mas yang mungkin ingin Mas sampaikan untuk para mahasiswa yang masih berkuliah di luar negeri Mas? Ya, jadi ya memang kalau ya pesan saya sih ya buat teman-teman Awardi yang masih yang masih kuliah di luar negeri dan segala macam ya, ya tadi yang saya bilang beda ketika kita kontribusi sesuatu di negeri kita sendiri dengan teman-teman misalnya melakukan itu dari luar negeri, itu nilainya itu kan beda, kepuasannya itu kan beda. Kita akan berinteraksi langsung gitu ya dengan orang-orang bangsa kita gitu ya di sini, dengan segala macam tantangannya itu akan sangat berbeda sekali ketika kita melakukan hal itu ya di negeri kita sendiri seperti itu. Nah, saya berpesan ya balik contribute gitu ya. Ya dalam arti bisa dibilang ya kita punya hutang lah gitu kan, punya hutang dengan ketika hutang budi ya dengan beasiswa yang sudah kita dapatkan ini. Yuk mari kita gunakan expertise kita yang sudah kita dapatkan di luar, experience kita, networking kita segala macam untuk membangun negeri kita sendiri, karena ya negeri kita butuh gitu ya. Kalau teman-teman bilang susah nih, ketinggalan dan segala macam, justru itu kita harus majuin gitu kan, supaya nggak ketinggalan sama yang lain gitu kan. Kita nggak kalau di luar bisa mengakomodir kita, justru kita bagaimana meng-create sesuatu, dan itu jauh lebih memuaskan, jauh lebih menurut saya ketika kita bisa melewatinya itu jauh lebih membanggakan gitu ya. Walaupun mungkin kita belum menemukan kesuksesan di situ gitu ya, katakan seperti, tapi perjuangan menuju ke sana itu akan menjadi batu bata penyusun ya, yang nanti akan ya tadi ya membangun negeri kita ini gitu kan, sampai akhirnya negeri kita ya bisa setara sama tempat kalian lulus gitu, tempat kalian studi dan lain sebagainya. Itu saya yakin pada saatnya nanti akan kita akan mencapai itu ya. Nah, ayolah back to our nation. Oke, terima kasih banyak Mas untuk ngobrol-ngobrolnya, untuk cerita-ceritanya, terus juga semoga bisa jadi insight terbaru dan pesannya tadi semoga tersampaikan juga ya untuk teman-teman yang berkuliah di luar negeri, karena cukup dalam pesannya yang disampaikan Mas Irfan ini. Cukup banyak hal juga yang cerita-ceritanya tadi yang udah disampaikan, cukup banyak hal juga, dan terima kasih banyak sekali lagi Mas untuk cerita-ceritanya dan ngobrol-ngobrolnya. Sukses untuk berbagi listriknya. Iya. Dan mungkin kalau sobat bisnis pengen tahu tentang berbagi listrik bisa cari tahu di mana Mas? Teman-teman bisa lihat di website kami juga ya, di berbagilistrik.id, atau kepoin juga Instagram kami di
berbagiListrik.id. Nah, di situ Oke. kita biasanya posting berbagai macam Kegiatan-kegiatan, kegiatan-kegiatan, ya. edukasi-edukasi terkait dengan berbagi listrik, terkait dengan renewable energy, terkait dengan macam-macam lah ya. Nah, nanti atau yang mau contribute sesuatu atau daerahnya misalnya belum ada listrik, mau teman-teman mau bangun daerah tersebut gitu kan, buat aktualisasi diri teman-teman, itu juga boleh lah. Sobat bisnis semua. Terima kasih banyak sekali lagi Mas, sukses Yes. untuk berbagi listriknya dan juga program-programnya, semoga semakin maju, semakin lancar, dan itu tadi ya yang Mas Irfan sampaikan, semoga makin apa ya istilahnya ya, membangun negerinya semakin nyata gitu ya. Yes. Untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi, dan Sobat Bisnis, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.